Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau masak 3 menu yang super simple. Menu pertama telurnya digoreng dulu nanti baru diolah. Supaya nggak bosan ya teman-teman. Terus pastiin pas kita goreng itu telurnya sampai berkerak coklat kayak gini teman-teman. Jadi jangan yang istilahnya mulus, putih gitu, jangan ya teman-teman. Justru mesti yang bergelembung dan berkerak coklat kayak gini. Saya ini buatnya kan telur mata sapi, tapi kalau teman-teman mau telur dadar juga bisa. Syaratnya itu telurnya itu tetap harus bisa bergelembung dan berkerak juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapin bahan lain. Bahan pertama yang kita perlukan itu bawang bombay. Beda dengan bawang merah dan bawang putih, bawang bombay rasanya relatif lebih manis dan aromanya lebih lembut. Bawang bombay kan sekarang udah turun harga tuh. Jadi bolehlah kita pakai bawang bombay ya sesekali, biar nggak bosan. Nah, terus kita tumis bawang bombay pakai margarin atau mentega sampai harum dan layu. Wajib sampai harum dan layu ya teman-teman. Habis itu baru kita masukin air biasa boleh atau air kaldu boleh. Nah, habis itu baru kita masukin bumbu-bumbunya. Masing-masing jumlah bumbu dan apa saja bumbunya saya juga tuliskan di deskripsi video ini ya teman-teman. Supaya nanti gampang ingetnya dan catatnya. Di sini saya gunakan kecap manis, garam, kaldu bubuk, dan saus Inggris. Kenapa pakai saus Inggris? Soalnya saus Inggris ini punya aroma yang oke banget dan rasa yang oke banget untuk masakan ini. Harganya juga nggak mahal teman-teman. Satu botol gede itu cuma 30.000 dan bisa dipakai banyak banget masakan gitu loh teman-teman. Saus Inggris juga sering dipakai resto-resto. Jadi kita dapat masakan mewah-mewah dengan harga yang ekonomis. Abis itu kita kan koreksi rasa. Kalau udah enak masukin deh telur gorengnya. Aduh maaf ya telur gorengnya ini nggak rapi nih. Karena saya emak rempong jadi telur gorengnya digoreng masal. Jadi nggak rapi. Kalau mau rapi itu mestinya digoreng satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau dikoreksi rasa udah cukup, enak kan tadi? Kita biarin sebentar supaya meresap ke dalam telur kayak gini. Kenapa tadi pas kita goreng telur wajib sampai berkerak dan bergelembung supaya sausnya ini bisa masuk ke dalam telur. Oke, terima kasih menu dan nonton pertama ya. sudah Sampai jadi. ketemu lagi. Untuk menu kedua saya mau bikin sayurnya. Ini saya tambahin juga tofu atau tahu telur atau tahu Jepang ya teman-teman, yang bentuknya gini. Caranya gampang banget, dipotong dulu tengahnya gini, terus dikeluarin pelan-pelan, habis itu dipotong segini kurang lebih 1 cm ya teman-teman, jangan terlalu kecil. Kemudian kita lumuri dengan tepung maizena dan kemudian kita goreng ya teman-teman. Minyaknya mesti benar-benar panas supaya nanti hasilnya oke. Tujuan langkah ini supaya nanti tofunya nggak gampang pecah dan nanti rasa dari masakan lebih nempel ke tofunya. Ini kita goreng, jangan lupa dibolak-balik kalau udah agak kecoklatan. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Di permukaannya nanti kayak ada kriuk-kriuknya gitu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, nanti kriuknya itu akan hilang. Begitu kita proses lebih lanjut. Sekarang kita siapkan sayurnya. Kali ini saya pakai sawi sendok, saya potong-potong, terus pisahin bagian putih dengan hijau. Kemudian saya rebus air dan saya masukin bumbu-bumbunya, yaitu garam, kaldu bubuk, dan saus tiram. Saya nggak pakai tumis bawang merah bawang putih dulu, soalnya saya selalu stok bawang merah bawang putih ya teman-teman. Saya selalu stok banyak kayak gini. Ini kalau kayak gini masaknya jadi simpel, tinggal cemplung-cemplung aja dan tahan selama 2 minggu. Setelah semua bumbu menyatu,
kita pastikan dulu dengan koreksi rasa. Kalau udah oke, saatnya kita masukin sayurnya. Tetapi yang dimasukin itu yang putih dulu ya teman-teman, karena yang putih lebih tebal dan lebih lama matangnya. Yang hijau jangan dulu, karena kalau dimasukin sekarang nanti dia akan jadi hancur ya teman-teman. Nah, kalau yang putih sudah mulai setengah matang, masukin yang hijau. Aduk-aduk sebentar. Kemudian, tepung maizena sisa tadi jangan kita buang. Kita tambahin sedikit air, aduk rata, kemudian masukin ke dalam masakan tadi. Ini fungsinya untuk ngentalin kuah dari sayur. Nah, kalau udah kental, kita koreksi rasanya juga udah enak. Saatnya kita masukin tofunya yang sudah digoreng tadi. Setelah tofu dimasukin, matikan kompor dan siap disajikan. Tadi tofunya kan kriuk-kriuk tuh teman-teman. Tapi setelah dicelupin gini, dia nggak akan kriuk-kriuk, jadi lembut. Bahkan kriuknya itu akan mengikat rasa bumbu yang ada di kuah untuk nempel di tofunya. Oke, menu kedua udah siap. Sekarang saya mau bikin menu ketiga, yaitu sosis homemade ya teman-teman. Bisa nanti digoreng atau dicelupin ke sayur bareng tofu tadi. Kita tumis dulu bawang putih 3 siung sampai kecoklatan dan harum. Kemudian kita potong-potong wortel dan juga daging sapi. Terus masukin di chopper, tumisan bawang, garam, penyedap, dan daging sapi. Dihalusin, kemudian masukin telur. Jumlah masing-masing berapa, saya tuliskan di deskripsi video ini ya teman-teman. Wortel juga dimasukin juga. Pastikan wortel dan dagingnya halus ya teman-teman. Ini casing sosis, agar lebih mudah, ujungnya itu diikat. Terus kita perlu tali sosis pakai casing ini juga. Oh iya, adonan tadi juga ditambahkan tepung tapioka ya. Aduk rata semuanya. Jangan sampai ada yang mengumpal. Kemudian siapkan plastik segitiga, isi adonan ke dalamnya. Kemudian ujung casing yang sudah kita ikat, kita lubangin. Dan kita isi dengan adonan menggunakan plastik segitiga. Triks-triksnya udah saya tuliskan di pojok kiri bawah video ini ya teman-teman. Jika kurang jelas, versi panjangnya juga ada di YouTube ya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini juga. Nah, dengan trik ini, isi casing sosis jadi cepat, praktis, dan anti gagal. Ini bagian yang paling susahnya teman-teman. Nah, kalau udah, saatnya kita ikat antar sosis. Untuk casing kolagen yang bisa dimakan, wajib dipanggang dulu 10 menit di suhu 100 derajat Celcius ya, sebelum dikukus atau direbus, agar casingnya nempel ke adonannya. Nah, kalau udah, segera masukin ke air panas mendidih yang kompornya udah dimatiin. Biarin sampai air jadi dingin, baru diangkat. Nah, dari langkah ini kita bisa lihat kalau sampai ada udara yang terperangkap atau sosis terlalu ketat, bisa pecah. Ini airnya jadi putih dan ada rasa daging karena ada sari-sari sosis yang keluar dari lubang bekas tusukan jarum. Nah, kalau udah dingin, bisa dipotong-potong dan ditaruh di toples atau plastik kedap udara untuk disimpan di chiller ataupun di freezer. Sebelum makan, itu wajib dipanasin dulu ya, karena ini kan nggak saya kukus atau saya rebus sampai matang. Cuma separuh matang, agak matang gitu, supaya nanti pas diproses nggak overcook teman-teman. Untuk konsumsinya, kita panasin bisa dengan cara panggang, goreng, ataupun dimasukin ke sup. Misalnya dimasukin ke sayuran dengan tofu tadi. Jadi dia menjadi matang lebih optimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton ya.